Om Swastiastu pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita masih membicarakan tentang dampak kenaikan harga BBM, terutama pada nasib pekerja di Bali. Dan saya akan mewawancarai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Bali, yaitu Bapak Wayan Madre. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu Pak Madre, Pak Ketua. Om Swastiastu Pak Nyoman. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, astungkare, sehat lah pada tetap hari sehat ini. Pak ya, walaupun ada kenaikan harga BBM nih. Ya. Kita akan bicara tentang nasib pekerja. Kalau KSPI itu kan mewadahi hampir semua ya organisasi, katakanlah buruh gitu di Bali. Dengan adanya kenaikan harga BBM di tengah situasi ekonomi Bali yang belum pulih, belum normal, masih terpuruk. Nah, gimana nasibnya menanggapi kenaikan BBM ini, Pak? Terima kasih Pak Nyoman. Ya. Jadi masalah kenaikan BBM yang baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah kita ya tentu membawa dampak yang luar biasa bagi teman-teman kami serikat pekerja, serikat pekerja begitu ya. Karena dengan ada kenaikan harga BBM, terutama yang mendapat subsidi ya, solar, Pertalite, ya, Pertamax juga ya, tentu membawa dampak yang kurang bagus lah terhadap para pekerja kita, khususnya kita di Bali ya. Karena dengan ada kenaikan itu tentu berpengaruh terhadap harga-harga kebutuhan daripada masyarakat pada umumnya ya. Itu akan ada kenaikan, sedangkan pendapatan daripada pekerja itu masih tetap, apalagi tidak ada perubahan misalnya upah minimumnya ya, upah minimum masih tetap itu, sedangkan pengeluaran yang mereka keluarkan itu lebih banyak karena ini sebab daripada kenaikan BBM itu, karena sudah terbukti ya di pasar-pasar misalnya ya, harga ini katanya sudah naik, ini sudah naik dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh bagi kita masyarakat, khususnya kita di Bali ini. Ya. Dan memang harus diakui dalam kondisi sekarang ini ekonomi Bali belum begitu baik lah ya, masih terpuruk. Ya. Nah, sebenarnya ya karena tidak bisa melakukan apa-apa juga ya para pekerja. Ada harapan akan mendapatkan bantuan subsidi upah atau BSU. Nah, ini gimana? Apakah kawan-kawan pekerja di Bali akan berpeluang mendapatkan atau seperti apa nih, Pak? Ya begini ya. Kalau BSU itu kan biasa dasarnya adalah sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, selama pandemi itu banyak para pekerja itu yang diputuskan oleh para pengusaha untuk membayar premi. Nah, berarti kalau premi sudah tidak dibayar oleh pengusaha ya, tentu itu otomatis mereka tidak menjadi peserta BPJS lagi. Nah, karena syarat untuk mendapatkan BSU itu kan mereka harus secara aktif masih menjadi peserta daripada BPJS. Nah, inilah sebenarnya masalah kita ya di pekerja, apalagi sekarang ekonomi kita baru tumbuh ya dengan pariwisata ini ya, tentu belum sepenuhnya Pak, sehingga pendapatan daripada masyarakat, pendapatan daripada pekerja itu belum normal sepenuhnya seperti apa yang dialami sebelum ada COVID. Saya kira itu Pak. Ya, jadi memang waktu pandemi banyak tenaga kerja di Bali yang diputus ya. Ya, betul. Terutama premi tidak dibayar sehingga peluang mereka untuk mendapatkan BSU juga semakin kecil. Nah, mungkin dari KSPI daerah Bali ada upaya Pak misalnya untuk bagaimana supaya kawan-kawan ini yang ya sudah diputus kontraknya dan segala macam bisa mendapatkan BSU. Misalnya ada upaya-upaya dari terus terang ya, kalau masalah itu ya tentu itu ada di pihak perusahaan ya. Kita ingin supaya perusahaan-perusahaan dimanapun ada itu di Bali ya, supaya mereka mengaktifkan kembali
para pekerjanya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di samping itu tentu kita harapkan bagaimana pemerintah Provinsi Bali ini ada suatu kebijakan terhadap para pekerja kita yang ada di Bali ini supaya bisa juga mendapatkan BSU itu ya. Walaupun misalnya dasarnya sebagai peserta BP Jam Sostek begitu, ya karena seperti keadaan apa yang saya sampaikan tadi ya, tentu pemerintah daerah kita harapkan ya supaya ada upaya juga. Karena masyarakat ini kan punyanya pemerintah daerah gitu Pak ya. Itu kita harapkan supaya ya semua pekerja lah bisa mendapatkan apa yang diamanatkan oleh kenaikan daripada BBM itu sendiri gitu Pak. Karena dengan adanya BSU, bantuan subsidi upah ini akan meningkatkan atau paling tidak mempertahankan daya beli dari masyarakat, terutama para pekerja ya Pak. Pak Ketua ya. Nah kalau kita melihat kemudian di tengah situasi yang mungkin masih sangat memprihatinkan ini, saya kira mungkin buruh pekerja di Bali juga, ya kalau boleh menjerit ya menjerit ya, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, menurut Pak Madra apa kira-kira yang mesti ya pemerintah daerah kalau tadi kan upaya mendapatkan BSU, apa yang mesti kita lakukan bersama-sama ini ya katakanlah begitu supaya sedikit mengurangi beban dari para pekerja menurut Pak Madra? Saya kira ya sepenuhnya ada peranan daripada pemerintah daerah ya. Bagaimana pemerintah daerah menyikapi ya supaya paling tidak daya beli daripada masyarakat itu tetap terjaga begitu. Apalagi ditambah dengan kalau menurut saya ya upah di Provinsi Bali ini kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain itu kita jauh Pak. Di zaman normal dulu saja ya daerah-daerah lain sudah sekian, kita masih di bawah. Nah itulah sebenarnya ingin kita perjuangkan bagaimana upah di Bali itu bisa setara dengan daerah-daerah lain, misalnya Jawa Timur, Jakarta, Sumut dan lain sebagainya. Nah dengan adanya itu ya tentu apa namanya daya beli daripada masyarakat kita kan jauh di bawah, karena kalau misalnya kesejahteraan itu sudah bagus ya upahnya sudah bagus dan lain sebagainya, tentu meningkatkan daya beli ya, pertumbuhan itu akan semakin ada ya. Karena dengan mereka mendapatkan apa namanya upah ya kesejahteraan yang lebih bagus ya tentu daya belinya bagus juga, meningkatkan pertumbuhan. Itu yang kita inginkan Pak sebenarnya. Berarti akan memperjuangkan atau pemerintah paling tidak harus memperhatikan UMP, UMP dan UMK ya Pak UMK, ya? Yang kalau menurut Pak Madra tadi kalau kita di Bali masih sangat kurang ya, lebih rendah dibanding daerah-daerah lain. Begini sebenarnya, dulu kita mau memperjuangkan waktu undang-undang yang sebelumnya ya. Nah akhirnya tumbuh ada PP tahun 2015, PP tahun nomor 76 berapa itu ya, tahun 2015. Nah kita akhirnya sepakat dengan itu ya, tidak ada tawar-menawar lagi. Nah sekarang ini kan rumus yang dimunculkan oleh Omnibus Law ini ya PP 36 berapa itu ya. Nah itu juga kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat banyak. Nah disinilah kita harapkan bagaimana pemerintah Bali ini ya, Provinsi Bali ini bisa menyikapi supaya upah pekerja, apalagi kita berada di Bali ini sebagai daerah pariwisata ya, tentu upah kita ya lebih bagus lah. Mudah-mudahan dengan sekarang pariwisata sudah semakin tumbuh begitu ya, ke depan ini Bali harus berpikir untuk kesejahteraan masyarakat Bali ya, supaya upah itu ya, pendapatan daripada pekerja, pendapatan daripada masyarakat jauh lebih baik begitu, supaya kita juga menikmati daripada kita Bali ini sebagai daerah pariwisata, gitu kan? Ya. Karena memang karena dengan UMP, UMK yang di bawah daerah lain katakanlah masih minimal, ini akan juga tidak memperkuat daya beli dari masyarakat. Tapi ada kendala Pak ya dengan adanya Omnibus Law ini. Jadi agak susah juga untuk menaikkan itu ya. Nah,
Maka oleh karena itu ya kami tanggal 10 Agustus yang lalu kita juga mengadakan kalau di Jakarta daerah lain kan mereka turun ke jalan. Kita di sini mengadakan seminar wawasan kebangsaan. Kita juga menolak Omnibus Law ya. Tetapi kita tidak turun ke jalan, Pak. Kita cukup memberikan petisi, membuat petisi, kita serahkan pada pemerintah Provinsi Bali untuk dilanjutkan ke Jakarta. Kenapa? Karena kita sadar bahwa Bali ini baru tumbuh, kita daerah pariwisata, supaya jangan ada gejolak lah di Bali ya. Itu upaya-upaya kami, Pak. Kami tidak meniru daerah di luar sana gitu ya. Makanya Bali kita harapkan tetap aman begitu. Namun di Bali itu pemerintah kita harapkan juga bijaksana gitu menyikapi apa yang kita lakukan ini gitu ya. Jadi tetap ada kalau di dalam petisi disebutkan tetap menolak Omnibus Law. Tetap menolak, Pak. Karena betul-betul merugikan ya. Karena sangat merugikan pekerja, Pak. Outsourcing terus dilakukan pada semua bidang pekerjaan. Ya. Kontrak kerja itu terus berganti seperti itu ya. Upahnya, lemburnya, pensiunnya dan lain sebagainya. Nah, itulah merugikan para pekerja kita. Maka kita menolak itu. Seluruh Indonesia itu menolak, Pak. Ya, walaupun sudah dijadikan undang-undang Omnibus Law tetap jalan dan segala macam, tapi tetap pada penolakan itu. Ya, tetap pada penolakan. Ini kan katanya sedang dibahas di DPR ya. Mudah-mudahan hasilnya ada keberpihakan kepada para pekerja Indonesia begitu kan. Bagaimanapun juga pembangunan di Indonesia pada umumnya ya, di Bali pada khususnya tergantung juga pada para pekerja begitu. Kalau tidak ada pekerja ya barangkali ya pembangunan tidak akan bisa lancar. Ada pengusaha saja pekerjaannya tidak ada, tidak balance gitu, saya kira ya juga tidak bagus gitu, Pak. Baik, mungkin sebagai closing statement dari Pak Ketua, semacam ya kita tahulah masyarakat atau pekerja ini nasibnya agak susah. Mungkin Pak Ketua punya semacam himbauan atau mungkin harapan, terutama kepada pemerintah ya, pemerintah daerah, pemerintah pusat mungkin juga. Nah, terutama juga kepada para pekerja, bagaimana kita menyikapi situasi di tengah kenaikan BBM ini, kemudian pariwisata yang belum pulih, kemudian juga tadi UMK juga yang belum memenuhi sebenarnya. Silakan, Pak. Jadi begini ya, terutama kita kepada pemerintah daerah, mari bersama-sama kami serikat pekerja begitu. Serikat pekerja tetap akan mendukung upaya pemerintah. Tentu pemerintah pun juga harus memperhatikan para pekerja, nasib para pekerja yang ada di Bali ini. Bagaimana supaya ke depan pembangunan Bali itu ya kita harapkan terus bangkit ya. Apalagi kita daerah pariwisata, kalau Bali ini sampai meniru kita daerah-daerah lain ya yang tidak berbasiskan pariwisata ya tentu itu yang tidak kita inginkan ya. Jadi intinya pemerintah harus care terhadap para pekerja. Karena kami sebagai anggota serikat pekerja, sebagai serikat pekerja yang ada di Bali ya sangat ingin supaya Bali ini bisa maju terus. Serikat pekerja, anggota serikat pekerja, mari kita berjuang terus ya. Bagaimana supaya ekonomi di Bali ini bisa tumbuh, gitu ya. Tumbuh di tengah-tengah baru saja lepas dari pandemi. Ya, betul. Artinya ada sikap saling memaklumi, tapi pemerintah juga jangan semena-mena gitu ya, Pak. Betul. Oke, itu yang kita harapkan. Kita harapkan ya. Oke, lebih bijak lah, mungkin sama-sama bijak. Baik, terima kasih Pak Ketua atas waktunya, Pak Madra, Ketua DPD KSPI Provinsi Bali yang sudah KSPI ya. KSPSI Provinsi Bali. KSPSI gitu. Jadi yang memang mewadahi serikat-serikat pekerja juga ya masing-masing bidang-bidang pekerjaan. Tentu ini adalah suara yang murni keluar dari masyarakat, dari pekerja yang kita harapkan ini didengar juga oleh pemerintah sehingga kita sepakat memang ini harus maju bersama, sukses bersama, sejahtera bersama. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi. Om. Terima kasih.